Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Pita, bagaimana kabarnya? Baik Pak, bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu Pita. Jadi bagaimana Bu Pita? Jadi gini Pak, saya ini mau berdiskusi dengan Bapak sebentar. Saya itu ada suatu permasalahan yang ingin saya bincangkan dengan Bapak. Saya ingin berbincang-bincang ngobrol lah dengan Bapak. Oh begitu, baik. Apa yang bisa saya bantu Bu? Saya harap sih dari obrolan kita nanti bisa memberikan saya atau bisa Bapak membantu saya mencarikan solusi dari permasalahan saya ini, Pak. Kalau boleh tahu apa permasalahan yang Ibu yang permasalahan yang ada pada Ibu? Jadi gini, Pak. Saya itu kan mengajar di kelas 6. Jadi ada anak murid saya di kelas itu dia kelihatannya sulit sekali untuk mengerjakan PR dan dia juga bermasalah terhadap teman-temannya, suka menjahili temannya, seperti itu, Pak. Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Kalau boleh saya tahu Bu, anak tersebut kalau dalam pembelajaran di kelas aktif tidak Bu? Kalau, sebenarnya kalau di bidang akademik nih, Pak, ya, anak Ya. ini sangat aktif. Nilainya itu tidak tergolong yang di bawah KKM, nilainya itu di atas KKM, seperti kayak 80, bahkan juga sering dapat 100, Pak. Oh begitu. Ah, kalau boleh saya tahu Bu, nih ya, kenakalan seperti apa yang dilakukan anak tersebut Bu di dalam kelasnya? Kalau kenakalan itu banyak ya, Pak, ya, anaknya itu suka jahil sama temennya. Misal, Hmm. eee, teman-temannya lagi diam, tiba-tiba ngambil penggaris temannya atau penghapus temannya, bahkan sampai sempat menyembunyikan sepatu temannya itu sampai 2 hari orang tuanya sampai ke sekolah, Pak. Saya kan jadi tidak enak ya, Pak, ya, tapi sudah terselesaikan untuk Oh. hal yang itu. Hmm. Dan yang paling parah ini jarang sekali membuat PR, Pak, saya juga bingung. Sayang sekali ya Bu ya, padahal anaknya tergolong pintar, Nah nilainya itu, juga tidak Pak. tidak terlalu rendah kan. Nah, Mhm. nilainya juga lumayan tinggi. Tapi Bu, ada tidak Ibu mencari tahu sebab anak ini seperti apa kenakalan seperti anak ini Bu? Sudah mencari tahu Bu Kalau sebabnya apa gitu loh mencari maksud. tahu mencari tahu misalnya dari lingkungan rumahnya ya kan, Pak. Saya itu Ya. kan sempat bertanya nih sama teman-temannya di kelas itu yang dekat rumahnya lah atau tetangganya seperti itu. Di lingkungan sekolah kita kan, rumahnya antara anak dan anak yang lain itu tidak terlalu berjauhan ya, Pak, ya. Jadi mereka Ya. sedikit mengalah dengan anak ini. Jadi katanya teman-temannya itu mengatakan kalau anak ini nih hanya tinggal dengan neneknya, Pak. Orang tuanya Oh, tidak tidak ada di sini, orang tuanya bekerja di luar kota jadi jauh. wah, Ibu kita sudah banyak mencari informasi tentang anak ini ya Bu ya. Iya, Bagus Pak, Bu. soalnya Bagus sayang Bu. anaknya. Iya, bagus Bu. Berarti Ibu sudah perhatian terhadap anak murid Ibu. Iya, Pak, yang saya pikirkan itu kan, saya tidak mau juga anak ini berlarut-larut membuat kesalahan seperti itu terus. Takutnya nanti malah membuat anak ini nih, berkuranglah kualitasnya atau berkurang penilaiannya dari saya karena dia sudah sering membuat kesalahan. Padahal potensinya bagus dari nilai, baik itu keaktifannya, sangat berpotensi sih menurut saya anak ini. Saya juga sangat menyayangkan seperti itu. Betul sekali, Bu. Anak yang harusnya kita asah, kalau dibiarkan saja, nanti akan menimbulkan hal yang kurang baik. Saya sangat setuju dengan Bu Fikta. Jadi untuk kedepannya, bagaimana rencana Bu Fikta? Kalau menurut saya sih Pak, saya tuh kepikiran mau ngajak anak tersebut untuk berdiskusi berdua dengan saya. Karena kan tidak mungkin saya
menasehati anak itu di depan teman-temannya. Takutnya nanti dia malu terhadap teman-temannya. Nah, setelah saya mengajak berdiskusi nanti juga saya akan menerapkan penerapan segitiga restitusi, Pak. Supaya anak itu tahu kesalahannya di mana dan bisa mengakui kesalahannya, Pak. Wah, bagus itu Bu. Untuk menasihati anak itu tidak harus di depan kawan-kawannya karena khawatirnya mempermalukan dia. Bagus sekali Bu, idenya bagus sekali. Iya, Pak. Lalu juga nanti kan anak itu kan sudah tahu nih kesalahannya. Setelah saya dari segitiga restitusi itu kan saya harus uh, mengajak dia ngobrol dulu. Sebenarnya nanti tidak apa-apa sih kalau dia mengakui kesalahannya, kan semua orang pasti pernah berbuat salah ya, Pak ya. Nah, Ya. setelah itu saya akan menanyakan lagi keyakinan dia dan yang dikaitkan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelas bersama-sama. Nah, apakah perilaku yang sudah dia lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau dia malah melanggar kesepakatan kelas itu. Nanti akan ketemu solusi apa, maksudnya bagaimana dia mau ke depannya, apakah masih mau seperti itu atau mau berubah menjadi yang lebih baik. Saya harapannya anak itu berubah menjadi lebih baik sih, Pak, harus lebih rajin lagi sih. Bagus Bu Pikta, saya sangat mendukung dengan menerapkannya segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak murid yang gagal karena berbuat kesalahan untuk Iya, Pak. menjadi orang yang sukses. Apalagi Iya. dikaitkan dengan kesepakatan kelas. Itu sangat bagus sekali Bu. Kira-kira kapan Ibu Pikta akan melakukan rencana Ibu Pikta yang Ibu sampaikan tadi? Sebaiknya secepatnya ya, Pak ya. Karena saya harus berdiskusi dulu kan dengan Bapak. Setelah saya berdiskusi dengan Bapak ini, mungkin nanti saya akan langsung merealisasikan rencana saya itu. Saya sangat disayangkan seperti itu, Pak. Anak itu memang kan butuh perhatian, apalagi anak ini jauh dari orang tuanya seperti itu. Mungkin kedepannya juga saya akan lebih perhatian lagi lah kepada anak ini. Nah, baik-baik. Tidak apa-apa Bu Bekta, karena kita sangat penting berkolaborasi, baik itu antara saya dengan guru-guru ataupun Bekta dengan rekan guru lainnya. Karena kalau dipendam sendiri, nanti malah susah untuk pemecahan masalahnya Bu Bekta. Benar, benar sekali Bapak. Mungkin juga ya Pak ya, saya harus banyak belajar ini dari guru-guru yang lain, dari Bapak juga, dan saling berkolaborasi itu sangat penting ternyata. Nah, terutama kepada Bapak ya sebagai atasan saya dan guru-guru lainnya agar bisa saling memberikan saran seperti itu dan berbagi pengalaman. Ya, baik-baik Bu. Bu Pikta, saya sangat senang sekali karena Bu Pikta sudah sangat memperhatikan anak. Ke anak muridnya ya terutama, karena perhatian dan kasih sayang untuk murid itu sangat dibutuhkan. Iya Dan Pak. dorongan dari keluarga itu juga penting ya Bu ya? Iya Pak, sangat penting sebenarnya karena mungkin tuntutan ekonomi atau finansial ya Pak ya tidak bisa Iya dipungkiri, betul. jadi dia harus tinggal dulu dengan neneknya. Ya kita juga tidak Iya. bisa berharap banyak dengan neneknya, jadi mungkin saya kedepannya akan lebih ekstra lagi perhatian terhadap anak murid itu dengan menerapkan segitiga restitusi itu tadi dan dikaitkan dengan kesepakatan kelas. Ya. Saya terima kasih banyak nih ya Pak ya atas pencerahan hari ini. Saya bisa menemukan solusi untuk menangani permasalahan saya ini. Ya, sama-sama Bu Bekta. Semoga Saya anak-anak jadi merepotkan Bapak ini harus meluangkan waktu untuk permasalahan murid saya. Semoga kedepannya tidak ada lagi lah permasalahan seperti ini, Pak. ya semoga aja Bu Bekta ya. Sama-sama Bu. Semoga anak nanti bisa berubah menjadi lebih baik ya Bu Bekta. Ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Saya izin Nah, pamit, Bu. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. saya Koci dari
coach-nya Pak Pitut yang akan memberikan umpan balik kepada Pak Pitut. Untuk peran coach yang diperankan oleh Pak Pitut sudah sangat bagus. Pak Pitut sudah menjadi seorang coach yang benar-benar sudah seperti yang kita sudah pelajari pada sebelumnya. Inti coaching itu sudah Pak Pitut terapkan dalam dialog ini. Semoga kedepannya nanti Pak Pitut lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.